Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa suku Bugis dikenal sebagai suku yang mendominasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa daerah yang menjadi tempat pemukiman orang Bugis adalah Bone, Luwu, Wajo, Bulukumba, Sopeng, Maros, Palopo, Sinjai, Pangkajene, Endrekang, dan sebagian Makassar. Pada zaman dulu, orang Bugis ini memang dikenal luas sebagai pengarung lautan yang handal. Mereka kerap kali berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tak jarang pula ada yang memilih untuk menetap di daerah tersebut. Area pelayaran suku Bugis pun terbilang sangat luas, bahkan sampai ke Malaysia dan negara-negara sekitar. Menurut pernyataan seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Lake, katanya dia pernah datang ke Pulau Pinang yang ada di Malaysia pada tahun 1786 silam. Dan di sana, dia mendapati bahwa ada banyak saudagar Bugis yang berjualan di sana. Ternyata para saudagar Bugis ini teramat disenangi oleh masyarakat di sana, dan kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Pulau Pinang. Sementara itu, orang Bugis pun juga lumayan sering mengunjungi daerah Semenanjung Melayu, dikarenakan lokasinya yang cukup strategis untuk urusan perdagangan. Lantas mengapa orang Bugis banyak yang memilih untuk merantau? Kenapa tidak menetap saja di Sulawesi? Apa bedanya Sulawesi, kampung halamannya, dengan daerah lain? Ternyata ada berbagai alasan yang cukup sedih di balik itu semua. Tepatnya pada abad ke-18, pertempuran sering terjadi di Sulawesi, yang kemudian menjadikan masyarakat Bugis pada waktu itu dilanda kepanikan, karena mereka bisa saja sewaktu-waktu ditangkap oleh para penjajah. Kondisi yang tidak aman inilah yang kemudian mendorong orang Bugis untuk melakukan migrasi demi mencari keamanan. Maka orang Bugis pun kala itu banyak yang memutuskan untuk pergi merantau. Selain itu, masalah ekonomi tentu juga menjadi alasan utama mengapa banyak orang Bugis yang memilih untuk merantau kala itu. Kebanyakan orang Bugis yang merantau biasanya akan menetap di perantauan dan kembali sewaktu-waktu ke kampung halamannya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa telah menemukan kenyamanan di kampung orang dan memilih untuk menetap di sana dan kemudian menikah dan berkeluarga di sana. Dari orang-orang Bugis yang menetap inilah yang kemudian melahirkan banyak anak-anak bersuku Bugis di daerah lain, yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Dan salah satu daerah yang memang paling banyak ditempati orang Bugis untuk merantau kala itu adalah Malaysia. Selama menetap dan tinggal di Malaysia, orang Bugis pun juga terlibat dalam ranah politik pemerintahan Malaysia. Salah satunya adalah dari kisah peristiwa pertempuran di Kerajaan Kedah yang ada di Malaysia, di mana kala itu terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Kedah sendiri telah diketahui memiliki ikatan kerjasama dengan orang Bugis sejak abad ke-16. Adalah Tunku Ngah Putra, seorang putra dari pemimpin kerajaan Kedah Malaysia yang kecewa karena tidak dipilih sebagai raja Kedah berikutnya. Dirinya sempat melarikan diri ke daerah Bugis selama 9 tahun dan kemudian kembali lagi ke Malaysia bersama dengan banyak pasukan Bugis dan kemudian melakukan invasi ke Kedah. Maka terjadilah pertempuran di sana dan pertempuran tersebut berlangsung selama 2 bulan. Dan diakhiri dengan kekalahan dari pihak Tunku Ngah Putra bersama dengan para pasukan Bugisnya. Sebenarnya masih banyak lagi kisah menarik antara suku Bugis dan Malaysia ini. Namun mungkin akan kita bahas satu persatu di lain waktu. Oke? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Oke? Kalau sudah, langsung saja.
Mari kita masuk ke pembahasan. Suku Bugis adalah salah satu suku yang memang dikenal sangat suka merantau ke tempat lain. Beberapa video yang lalu, kita juga pernah membahas tentang sejarah suku Bugis di Malaysia. Dan ternyata tidak hanya sampai Malaysia saja, suku Bugis pun juga ada di Singapura. Menurut catatan sejarah sendiri, orang-orang Bugis pertama kali datang ke Singapura pada tahun 1821. Kala itu, terdapat sekitar 500-an orang Bugis yang mendarat di Singapura. Dan kelompok Bugis tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Arong Bilawa. Salah satu tujuan kelompok Bugis ini memasuki wilayah Singapura adalah untuk menghindari kolonial Belanda yang hendak menawan mereka. Jadi, daripada harus jadi tahanan di kampung sendiri, lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman asalkan bisa hidup bebas. Kira-kira seperti itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Bugis kala itu. Meski begitu, kedatangan suku Bugis ini tidaklah langsung disambut dengan baik oleh para warga di Singapura kala itu. Mereka takut apabila orang-orang Bugis ini hendak berbuat kejahatan di Singapura. Namun, rasa takut itu terpatahkan ketika nampak pula anak-anak kecil dan perempuan di antara rombongan Bugis ini. Pertanda bahwa mereka datang murni untuk mencari perlindungan dan bukan mau berbuat jahat. Sedikit informasi saja bahwa kala itu Singapura sendiri sedang berada di bawah jajahan Inggris. Dan mengetahui bahwa ada kelompok Bugis yang meninggalkan Sulawesi dan menuju ke Singapura, pihak kolonial Belanda kala itu menuntut agar pihak Inggris mau memulangkan para orang-orang Bugis ini untuk kembali ke Sulawesi. Sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Inggris. Inggris tidak tertarik dengan permintaan Belanda. Di satu sisi, Inggris kala itu justru memberikan perlindungan kepada masyarakat Bugis. Mereka diberikan tempat tinggal di sekitar tepi Sungai Kalang, yang nantinya daerah tersebut akan menjelma menjadi desa Bugis. Meski begitu, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Inggris mau menerima suku Bugis? Ternyata alasannya adalah karena suku Bugis dikenal juga sebagai suku yang cukup ahli dalam mengerjakan kayu. Jadinya hal ini dapat menguntungkan pihak Inggris sendiri. Beberapa tahun kemudian, jumlah orang Bugis di Singapura ini yang awalnya hanya 500-an saja, kini menjelma menjadi 2.000-an orang. Jumlah tersebut cenderung mengalami naik turun selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya di tahun 1990-an, jumlah orang Bugis di Singapura tercatat telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Sebuah tanda bahwa suku Bugis telah menjadi bagian dari peradaban Singapura itu sendiri. Masyarakat Bugis di Singapura dikenal sebagai pedagang yang handal. Selain itu, masyarakat Bugis ini juga kerap aktif untuk mengembangkan komunitas Muslim di daerah Singapura. Dengan kemampuan berdagangnya ini, maka tak heran apabila ada banyak orang Bugis yang sukses kala itu dan menjadi tokoh atau saudagar besar di Singapura. Salah satunya adalah Haji Muhammad Said bin Daeng Patompo, yang merupakan saudagar kaya raya kala itu. Dirinya memiliki banyak tanah maupun gudang. Selain itu, dia juga merupakan pemilik dari pabrik karet Bugis. Dan Bandara Internasional Changi yang ada di Singapura itu pun juga dibangun di atas tanah miliknya. Memang membahas tentang suku Bugis ini tidaklah akan ada habisnya. Suku Bugis adalah salah satu suku yang gemar merantau, gemar berdagang, dan memiliki keahlian berlayar yang sangat baik. Tak heran apabila kita kerap kali mendapati peninggalan suku Bugis di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai di mancanegara. Suku Bugis kala itu pun juga menjadi suku yang paling mendominasi perdagangan di wilayah Singapura. Terdapat beberapa peninggalan peradaban Bugis yang sampai saat ini masih ada di Singapura. Salah satunya adalah Kampung Bugis. Kemudian terdapat sebuah jalan bernama Kampung Bugis Street di Singapura. Dan terdapat juga sebuah pusat perdagangan yang bernama Distrik Bugis. Dan juga masih ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sultan, yang merupakan
masjid yang dibangun oleh salah satu pengusaha Bugis pada masanya. Well, bisa dibilang suku Bugis sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi sejarah peradaban Singapura di masa lampau, utamanya pada sektor perdagangan. Karena memang orang-orang Bugis gemar berdagang dan memiliki keahlian yang cukup baik dalam urusan berdagang maupun keterampilan kayu maupun juga keterampilan berlayar. Suku Bugis ataupun Makassar yang selanjutnya akan saya sebut dengan suku Bugis Makassar sejak dulu memang dikenal sebagai suku yang gemar melaut. Keahlian mereka dalam melaut dapat dibuktikan dengan adanya kapal pinisi yang menjadi warisan dunia. Selain itu, jejak peninggalan suku Bugis dan Makassar juga dapat kita jumpai di berbagai belahan dunia. Namun, ada satu hal yang lumayan menarik, yaitu jejak suku Bugis Makassar di Amerika. Ini informasi yang saya dapatkan dari internet kala saya sedang iseng-iseng searching soal Bugis dan Makassar. Jadi selama ini kita mungkin tahu bahwa Christopher Columbus adalah orang yang menemukan benua Amerika. Christopher Columbus adalah pria asal Italia berusia 41 tahun yang kala itu berhasil mendarat di benua Amerika. Meski begitu, banyak pihak yang beranggapan bahwa bukan Christopher Columbus lah yang menemukan benua Amerika, melainkan para pelaut Viking. Ada juga yang bilang bahwa Ibnu Aswad dari Andalusia lah yang pertama kali menemukan benua Amerika. Nama-nama tadi memang cukup tersohor. Namun tahukah kalian kalau klaim penemuan benua Amerika ini juga datang dari suku Bugis dan Makassar? Kok bisa? Tersebutlah nama Daeng Gasing yang berlayar dengan kapal pinisinya. Beliau terdampar di sebuah daratan luas yang penduduknya tidak memakai baju dan hanya menutupi bagian sensitif tubuhnya dengan ikatan bulu-bulu burung saja. Saat kapal pinisi milik Daeng Gasing ini sedang berlayar, tiba-tiba hembusan angin menghilang, atau istilahnya itu angin mati. Daeng Gasing telah mencoba berbagai macam cara, namun tetap saja kapalnya tidak bergerak maju. Alhasil dia pun terdampar di pulau tersebut selama berbulan-bulan. Hingga pada satu titik di mana nahkoda Daeng Gasing mengangkat kedua tangan yang diikuti oleh awak kapal lainnya. Mereka semua kemudian berseru ke arah langit dan berteriak, "Ameriko, Ameriko, Ameriko angin." Warga setempat yang menyaksikan hal itu pun ikut berteriak, "Ameriko, Ameriko." Dan dari situlah kemudian daratan tersebut dikenal dengan nama Amerika. Apakah peristiwa ini benar-benar terjadi? Apakah betul orang Bugis Makassar lah yang menemukan dan menamai benua Amerika? Sayangnya tidak ada bukti pasti tentang hal ini. Inilah kelemahan orang-orang Bugis ataupun Makassar pada masa itu, di mana mereka hanya pergi berlayar ke sana kemari, namun tidak meninggalkan catatan perjalanannya. Jika saja mereka mencatat perjalanan mereka dan terbukti bahwa catatan itu benar apa adanya, maka jelas dunia sekalipun akan mengakui kehebatan suku Bugis dan Makassar ini. Sayangnya hal tersebut tak dilakukan, sehingga zaman sekarang pun yang ada hanya sekedar cerita-cerita saja, yang kita tak tahu apakah itu benar atau tidak. Meski begitu, memang bangsa Bugis dan Makassar dulunya dikenal sebagai bangsa yang sangat lihai dalam berlayar. Jejak mereka memang dapat kita jumpai di berbagai negara seperti Malaysia dan Afrika. Dan sejauh ini hanya sebatas itu saja jejak suku Bugis Makassar di Amerika yang dapat saya temukan. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pantai Waikiki yang ada di Hawaii Amerika sana adalah pantai yang diberi nama oleh orang-orang Bugis. Kan Waikiki jadi kayak Wai kan air itu artinya. Namun sekali lagi hal ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pandangan atau pendapat lain soal ini? Atau kalian mungkin punya bukti yang bisa menguatkan argumen di atas tadi? Silakan tulis dan ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke? Selama ini, kita mungkin menganggap bahwa kota Makassar itu hanya ada satu. Dan kota itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan, serta merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri.
Well, tahukah kalian kalau sebenarnya di dunia ini terdapat dua buah kota yang bernama Makassar? Selain kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan, masih ada satu kota lagi yang juga bernama Makassar. Adalah sebuah kota kecil yang berada di provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Kota ini juga bernama Makassar, tapi dengan huruf C, bukan dengan huruf K. Nah, berbeda jauh dengan kota Makassar yang ada di Indonesia, kota Makassar di Afrika Selatan ini termasuk ke dalam kota kecil apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Afrika Selatan. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang amat sedikit, dengan jumlah penduduk hanya mencapai 38.136 jiwa. Lalu, kenapa namanya bisa sama? Apakah kota Makassar di Afrika Selatan ini memiliki kaitan dengan kota Makassar yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Keduanya memiliki sebuah hubungan dan bahkan bisa dikatakan cukup erat hubungannya. Untuk mengetahui seperti apa hubungannya, maka mari kita menyimak catatan sejarah yang ada. Mari kita berkenalan dengan sosok Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, sekaligus seorang guru besar agama Islam pada zamannya. Beliau adalah sosok yang berjasa mengajarkan agama Islam kepada orang-orang terdahulu, utamanya di Kesultanan Goa kala itu. Sayangnya, ketika Kesultanan Goa kalah dalam peperangan melawan Belanda, beliau kemudian diasingkan ke daerah Banten. Di Banten, beliau tetap berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebelum akhirnya, Kesultanan Banten pun juga berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga membuat Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke sebuah negara yang bernama Sri Lanka. Walaupun dalam masa pengasingan, Syekh Yusuf tetap aktif dalam menyebarkan agama Islam, tetap aktif dalam berdakwah. Di Sri Lanka pun, Syekh Yusuf mendapatkan ratusan orang yang mau menjadi muridnya. Kebanyakan muridnya tersebut berasal dari India bagian selatan. Bahkan, salah satu ulama besar India yang bernama Syekh Ibrahim Mian juga merupakan salah satu murid dari Syekh Yusuf ini. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf kerap kali mendapat kabar mengenai kondisi Indonesia melalui para jemaah haji yang kerap singgah di Sri Lanka kala itu. Hal itu lantas membuat Belanda menjadi marah dan memutuskan untuk kembali mengasingkan beliau ke tempat yang jauh lebih terpencil, yakni di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Di sana, beliau tetap berdakwah dan justru semakin memiliki banyak orang pengikut. Bisa dibilang, beliau adalah salah satu atau bahkan mungkin orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Singkat cerita, beliau kemudian wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Beliau wafat di Afrika Selatan, dan para pengikutnya pun kemudian menjadikan hari wafatnya beliau ini sebagai sebuah hari peringatan yang masih terus-menerus dirayakan atau diperingati hingga saat ini. Bahkan Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan sendiri menyebutkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Afrika Selatan. Maka tak heran apabila Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan kehormatan di Afrika Selatan. Hingga akhir hayatnya sendiri, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Afrika Selatan. Meski demikian, jasad beliau dibawa pulang kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Namun, beliau juga tetap dibuatkan sebuah makam di Afrika Selatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kota tempat di mana beliau dimakamkan inilah yang kemudian disebut dengan Makassar. Di sanalah tempat beliau dimakamkan. Dan karena itulah nama kotanya disebut dengan Makassar,
yang tentu saja terinspirasi atau diambil dari nama kampung halaman Syekh Yusuf ini sendiri. Bahkan hingga saat ini, makam Syekh Yusuf ini dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat muslim di Afrika Selatan. Tak jarang pula ada orang yang berziarah ke makam beliau. Bukan ada sih, banyak orang yang berziarah ke makam beliau apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji. Jadi apabila ada orang di Afrika Selatan yang mau menunaikan ibadah haji, maka biasanya mereka akan berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Yusuf ini. Adapun penduduk di kota Makassar, Cape Town ini juga kebanyakan berasal dari keturunan Melayu, yakni Indonesia dan Malaysia, yang kemungkinan adalah keturunan dari para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari selama beliau berada di Afrika Selatan ini. Dan tahukah kalian kalau kota Makassar di Cape Town ini termasuk ke dalam kota dengan tingkat kejahatan yang rendah? Amat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di wilayah Cape Town, Afrika Selatan, yang dimana kota-kota lainnya di sana itu tingkat kejahatannya lumayan tinggi, teman-teman. Suku Bugis memang adalah suku yang gemar berkelana ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah di Australia. Di sebuah kota yang bernama Darwin, terdapat sebuah komunitas suku Bugis yang diperkirakan telah menetap di sana sejak abad ke-19. Layaknya suku Bugis pada umumnya, mereka juga membawa tradisi, adat istiadat, dan bahkan bahasa Bugis ke daerah tersebut. Apabila kita menelusuri lebih lanjut, maka sejarah akan membawa kita kepada orang-orang dari suku Bugis dan Makassar yang memang gemar melaut. Menurut seorang antropolog dari Universitas Monash di Melbourne yang bernama John Bradley mengatakan bahwa dulunya terdapat hubungan perdagangan antara orang Muslim Bugis maupun Makassar dengan orang-orang aborigin di Australia. Bisa dibilang, itu adalah hubungan internasional pertama yang dilakukan oleh masyarakat aborigin. Singkat cerita, para pedagang Bugis maupun Makassar itu menetap dan menikahi wanita-wanita di aborigin, dan kemudian mewariskan budaya Bugis dan Makassar kepada keturunannya. Diperkirakan juga kalau kepercayaan agama Islam juga turut diwariskan kala itu. Sayangnya, kedatangan Inggris dan bangsa kulit putih di Australia pada akhirnya membuat hubungan perdagangan antara suku Bugis dan Makassar dengan orang-orang aborigin jadi kian menghilang.